Seperti di video awal, nama saya Cindy Magung, mahasiswa Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 terhadap pendapatan UMKM kios kecil. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Adanya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pemerintah Indonesia melakukan penanganan dengan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran COVID-19 justru telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Salah satu sektor yang sangat terdampak oleh penyebaran COVID-19 adalah usaha kios-kios kecil yang merupakan bagian dari UMKM yang memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia. Maka ini merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dipelajari. Yang berikut tujuan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan makalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan bagaimana dampak COVID-19 terhadap pendapatan UMKM, terutama bagi kios kecil. Yang kedua, menjadi referensi bagi para pembaca, terutama masyarakat, dalam menyikapi dampak COVID-19 terhadap pendapatan UMKM. Yang ketiga, mendeskripsikan penggolongan pendapatan dan UMKM yang ada di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan bagaimana cara pemerintah dalam menyikapi dampak pandemi terhadap pendapatan UMKM. Berikut manfaat. Dengan tujuan makalah, ada manfaat yang diharapkan oleh penulis, yaitu yang pertama, manfaat terhadap teori. Sebagai informasi dan bukti empiris bagi pembaca, terutama bagi pelaku UMKM, dalam menyikapi dampak COVID-19 terhadap pendapatan. Yang kedua, manfaat terhadap metodologi. Dapat menambah sebagai bahan referensi dan literatur bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh atau dampak COVID-19 terhadap pendapatan UMKM kios kecil. Yang berikut pembahasan. 1.1 Pandemi COVID-19. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus atau disebut juga COVID-19. Diketahui awal mula virus ini dari Wuhan, Tiongkok, yang ditemukan pada akhir Desember 2019. Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi bahwa ada warga Indonesia yang positif terpapar coronavirus. Pemerintah langsung melakukan penanganan dengan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun upaya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 justru telah menghambat kegiatan perekonomian yang berdampak terhadap penurunnya tingkat kesejahteraan sosial yang semakin dirasakan oleh masyarakat. Yang berikut 2.2 Pengertian pendapatan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 2015, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan, pendapatan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah suatu aliran masuk atau peningkatan lainnya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya dalam kegiatan operasi perusahaan selama satu periode tertentu. Berikut 2.3 Pengertian UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM dilakukan dengan batasan penjualan per tahun, jumlah kekayaan dan aset, serta jumlah karyawan. Yang berikut
jenis UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Penjualan dari usaha mikro dalam setahun paling banyak 300 juta dan jumlah aset bisnisnya maksimal 50 juta. Di luar aset tanah dan bangunan, contohnya pedagang kecil di pasar dan lain-lain. Yang kedua, usaha kecil. UMKM kategori usaha kecil memiliki kekayaan bersih antara 50 juta sampai dengan 500 juta. Lalu penjualan per tahun antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Contohnya restoran kecil, usaha fotokopi, dan lain-lain. Yang ketiga, usaha menengah. Kekayaan bersih usaha menengah di luar tanah dan bangunan sudah mencapai di atas 500 juta per tahun dan penjualannya sebesar lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Contohnya toko bangunan. B. Usaha kios kecil. Kios adalah tempat usaha kecil yang menjual barang dagangan secara eceran, yang macam barangnya hanya satu atau beberapa saja. Kios kecil termasuk ke dalam UMKM usaha mikro yang dimana penjualan dalam setahun paling banyak 300 juta dan jumlah aset bisnisnya maksimal 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Yang berikut wawancara pelaku usaha kios kecil. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak bagi pendapatan atau penghasilan sebuah kios kecil, baik itu pendapatan meningkat maupun menurun. Kenaikan pendapatan dapat terjadi karena tempat kios yang strategis atau menguntungkan serta daya beli konsumen yang meningkat karena adanya pandemi COVID-19. Namun sebaliknya, penurunan pendapatan dapat terjadi karena tempat yang kurang strategis dan tingkat daya konsumen yang menurun saat situasi pandemi COVID-19. Meningkat atau menurunnya pendapatan juga dapat disebabkan karena kurangnya kreativitas dari pelaku usaha atau penjual. Yang berikutnya 2.5 kondisi UMKM di tengah pandemi COVID-19. Survei Asosiasi Business Development Surveys Indonesia atau ABDSI terhadap 6.405 responden beberapa waktu lalu menunjukkan dampak penurunan penjualan dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM. Sebanyak 36,7% responden mengakui tidak ada penjualan. Selanjutnya sebanyak 26% responden mengaku terdapat penurunan pendapatan sekitar 60%. Dan di sisi lain, hanya 3,6% yang mengalami kenaikan penjualan. Yang berikut 2.6 upaya pemerintah. Yang pertama, program bantuan langsung tunai atau BLT untuk pelaku UMKM. Yang kedua, anggaran subsidi bunga belanja imbalan jasa penjamin. Yang ketiga, program pemulihan ekonomi nasional atau PEM. Dan yang keempat, bantuan dari pemerintah dan beberapa pihak lain untuk membantu pelaku usaha UMKM. Kesimpulan, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM seperti kios kecil merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak oleh penyebaran COVID-19. UMKM merasakan dampak negatif dari pandemi dan hanya sebagian kecil yang mengalami pertumbuhan positif. Pemerintah Indonesia telah memberikan beberapa bantuan dana dengan jumlah yang begitu besar untuk memperkuat sektor UMKM. Namun, dalam upaya menghentikan penyebaran virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dalam upaya tersebut justru mempengaruhi seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor UMKM. Demikian video ini. Sekian dan terima kasih.